Yang kuat bukan yang tidak pernah lelah, tapi yang tahu kapan berhenti sejenak dan bangkit lagi. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film yang diambil dari kisah nyata ini diawali dengan narasi singkat tentang sejarah Kepulauan Hawaii. Di akhir abad ke-18, kala itu rakyat sudah hidup makmur dalam kedamaian. Tapi mereka dipisahkan oleh 4 kerajaan yang disatukan oleh perairan. Kerajaan Oahu, kemudian Kerajaan Kauai, lalu Kerajaan Hawaii. Mereka semua dipisahkan para kepala suku yang licik dan perang yang terus-menerus tanpa akhir. Ramalan kuno mengatakan bintang dengan jubah berbulu akan menandakan kehadiran raja yang agung, menyatukan semua kerajaan dan mengakhiri zaman peperangan. Setelah beberapa generasi, akhirnya pertanda tersebut telah muncul. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Kaina, seorang kepala suku dari Nauai yang sedang menggunakan perahu kano untuk berburu ikan hiu bersama saudara-saudaranya. Kayana nekat membawa ikan sebagai umpan untuk mengundang kehadiran si ikan hiu agar mendekat ke arahnya. Dan setelah itu ini yang dia lakukan. Seorang bocah nampak melihat sebuah jubah bulu milik Kayana yang menjadi simbol kerajaan Maui. Rupanya, Kayana menolak disebut sebagai kepala suku dan dia tidak mau lagi disebut berasal dari kerajaan Maui. Kayana memiliki istri bernama Kupuohi yang mengatakan ingin memiliki anak. Kayana memiliki adik bernama Namake dan Nahi, sedangkan Kupuohi memiliki saudari bernama Heke. Sebuah kano mendekat ke pulau tersebut yang berasal dari kerajaan Maui. Mereka langsung mempersiapkan diri, khawatir jika kerajaan itu akan melancarkan serangan. Terungkap di sini bahwa Kayana ternyata mantan putra panglima perang dari kerajaan Maui yang memilih untuk membelot dan tinggal di pulau tersebut bersama sukunya. Utusan tersebut mengatakan Kayana harus menemui Raja Kahekili, bahkan salah satu dari anggota tentara mereka berniat akan membunuh Kayana jika dia membangkang perintah ini. Scene berpindah ke kerajaan Maui tempat dulu Kayana dan keluarganya tinggal. Kedatangannya disambut oleh Pangeran Kupule atau anak dari Raja Kahekili, penguasa kerajaan Maui. Dan inilah sosok Raja Kahekili yang sedang melihat tentaranya berlatih perang. Amarah Kayana memuncak ketika salah satu tentara pasukan Maui yang bernama Noi melemparkan tombak ke arahnya. Dan inilah aksi yang dilakukan oleh jagoan kita. Setelah Sinui berhasil ditumbangkan, Kayana berlutut dan memberikan persembahan kepada Raja Kahekili. Dia mengatakan ayah Kayana telah menyelamatkan kerajaannya lebih dari sekali sebagai panglima perang. Bukan tanpa alasan, Kahekili menginginkan Kayana dan saudara-saudaranya kembali bergabung dengan pasukannya. Kayana langsung menolak karena dia sudah merasa hidup damai. Di sini Pangeran Kupule membeberkan tentang ancaman yang datang ke kerajaan mereka dari kekuasaannya Oahu. Dia mendapat informasi dari mata-mata bahwa pasukan mereka 2 kali lebih banyak dari pasukan Maui. Tapi Namake merasa tidak percaya karena Raja Hahana hanyalah anak-anak yang selalu berjanji setia kepada Raja Kahekili. Raja mengatakan imam besar Oahu lah yang telah meracuni pikiran sang raja muda tersebut untuk melawan kerajaan Maui. Lagi-lagi Raja Kahekili membujuk Kayana dengan ramalan kuno yang mengatakan mereka bisa mengalahkan Oahu hanya dengan bantuan dari Kayana. Singkat cerita, Kayana dan 2 saudaranya kembali pulang. Mereka menceritakan kepada istri dan anggota suku lainnya tentang keinginan raja. Terjadi perdebatan pendapat di antara mereka karena Kayana sebenarnya tidak ingin mengikuti mengabdi lagi kepada raja, tapi ramalan itu menyebutkan dengan perang ini, maka perdamaian akan benar-benar terjadi di seluruh Hawaii. Di pagi harinya, Kayana sedang menyalakan api. Tiba-tiba Raja Kahekili sudah berada di depannya tanpa pengawalan.
Karena menganggap ayah Kayana sebagai panglima perang dan juga sahabatnya, raja kembali membujuk Kayana agar bergabung bersama pasukannya dalam melawan Oahu. Lagi-lagi dia mengingatkan tentang ramalan yang menyebutkan di bawah bintang yang terbakar mengenakan jubah berbulu para dewa yang sakral. Kahekili ternyata sengaja membawa tulang belulang ayahnya Kayana. Menurutnya, Kayana adalah jubah berbulunya dan dia adalah sang bintang yang terbakar. Bersama-sama mereka akan mengakhiri pertikaian dan menciptakan perdamaian. Alhasil, Kayana pun bimbang keputusan apa yang harus dia buat. Scene berpindah ke kerajaan Maui, tepatnya di pantai Kaupo. Seorang wanita bernama Kaahumanu tinggal di pulau terpencil tersebut. Tak berselang lama, anggota suku di sana melihat sebuah kano yang berasal dari kerajaan Hawaii. Kaahumanu lantas pergi menemui orang yang datang ke sana bersama ibunya. Rupanya yang datang adalah ayah Kaahumanu yang bernama Moku. Setelah dia tahu Kahekeli menyerang Oahu tanpa alasan, mereka harus kembali ke kerajaan Hawaii. Moku yakin Hawaii akan jadi target serangan berikutnya. Meskipun ibu Kahumanu adalah saudari Kahekeli, tapi dia khawatir putri mereka akan menjadi sasaran. Ayahnya telah menjanjikan agar Kahumanu menikahi kepala suku agar dia bisa diterima di sana. Kahumanu pun terkejut karena dia tidak mau dinikahkan secara paksa. Ibunya mengatakan akan membujuk putrinya itu untuk pergi ke kepulauan Hawaii menyusul Moku. Kembali ke kerajaan Oahu di mana mayat bergelimpangan. Disinilah Pangeran Kupule merasa tidak sejalan dengan ayahnya karena dia merasa Oahu tidak bersiap untuk perang melawan mereka. Dia merasa ayahnya telah berbohong dengan mengerahkan pasukan ke kerajaan ini bukan lagi mengemban misi untuk membawa perdamaian. Tapi Kahekeli berambisi untuk menguasai seluruh kerajaan yang tidak segan menindas orang tidak bersalah. Sementara itu, Kayana dan saudara-saudaranya terjebak di kerajaan tersebut diawasi oleh antek-anteknya Kahekeli. Kayana masuk ke dalam kuil untuk bertemu dengan raja, tapi ternyata Kayana mematahkan pedang gading pemberian sang raja sebagai simbol melawan. Beberapa tentara Kahekeli pun dihabisi agar Kayana dan saudara-saudaranya kabur dari kerajaan tersebut. Panglima perang Kahekeli mengatakan Kayana tidak akan bisa kabur karena dia meninggalkan adik iparnya yang bernama Heke di tempat aman di Maui. Mereka langsung berlayar menuju Maui untuk mengejar Kayana dan saudara-saudaranya lagi. Di kegelapan malam, mereka berlayar di tengah hujan badai menuju kerajaan Maui untuk menjemput Heke. Di sana, Kayana dan keluarganya tidak menemukan keberadaan Heke yang diduga sedang mencari tanaman obat di dalam hutan. Tak berselang lama, Kayana merasakan kehadiran musuh. Kayana lalu mengeluarkan ketapelnya dan ini yang terjadi. Kayana memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka agar istrinya, Namake dan Nahi bisa mencari keberadaan Heke. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pangeran Kupule memimpin langsung pengejaran Kayana, tapi dia memerintahkan anak buahnya tidak boleh membunuh Kayana, cukup ditangkap hidup-hidup dan diseret ke hadapannya. Sementara itu, Kahumanu terlihat bimbang ketika ibunya membujuk dia agar pergi ke Hawaii untuk menikah dengan kepala suku. Di tengah kebimbangannya, dia bertemu dengan Taula untuk meminta nasihat si peramal ini. Dia pernah tinggal di istana, mengaku tidak mau menikah dengan kepala suku Hawaii sesuai keinginan ayahnya. Taula mengatakan seorang pelindung akan datang untuk menjaganya. Tiba-tiba, Taula mengatakan para dewa dilanda ketakutan karena Kahumanu yang bisa menghancurkan dunia ini. Kahumanu lantas pergi ke gua tempat dia biasa menghabiskan waktunya. Terlihat dia memiliki sebuah pistol. Heke yang sedang mencari obat-obatan dan akhirnya ditemukan oleh kakaknya. Ketika Kayana sedang berlari, dia terkena ketapelnya musuh. Di dalam hutan itu, Kayana mengatur strategi agar para penjahat itu diburu babi hutan. Kayana melanjutkan pelariannya hingga dia masuk ke dalam gua. Disinilah Kayana ditemukan oleh Kahumanu yang membawanya ke tempat perlindungan. Pangeran Kupule dan pasukannya pun kehilangan jejak, tidak berhasil menemukan keberadaan Kayana. Kayana akhirnya kembali bangun setelah cukup lama beristirahat di gua tempat Kahumanu tinggal. Rupanya, Kahumanu bisa melihat dari tato yang ada di tangannya Kayana sebagai simbol penjaga kepala suku terhebat di Maui. Justru, di sini Kayana balik bertanya, bagaimana wanita ini bisa tahu tentang simbol tato tersebut.
Disinilah Kahumanu mengatakan ibunya adalah saudari dari Raja Kahekeli. Meski seorang bangsawan, Kahumanu tidak menganggap Kahekeli sebagai keluarganya karena dia lahir di gua seperti gua ini. Kahumanu memilih untuk sembunyi karena ayahnya seorang kepala suku di kerajaan Hawaii. Kayana sendiri membeberkan jati dirinya sebagai mantan panglima perangnya Raja Kahekeli dan kini dia yang diburu oleh Raja Bengis tersebut. Singkat cerita, pagi harinya Kayana sempat melihat pistol yang didapatkan Kahumanu dari orang kulit putih. Mereka dianggap sebagai ancaman karena senjata yang mereka miliki. Tapi Kayana tidak peduli dengan hal tersebut karena musuh utamanya ada di sini. Kayana bermaksud untuk pergi karena dia harus menemukan keluarganya. Kahumanu menawarkan kepada Kayana agar membawa keluarganya ke kerajaan Hawaii bersamanya untuk berlindung di sana. Sementara itu, terlihat para pelaut Inggris sedang mengambil air dan makanan di hutan tersebut. Namun tiba-tiba seseorang dari mereka ditemukan oleh pasukan Maui. Pistolnya pun direbut. Kayana dan Kahumanu berpapasan dengan para pelaut kulit putih ini. Salah satu dari mereka yang bernama Marley melepaskan tembakan. Tapi Kayana tidak membalasnya, justru menyelamatkan kapten kapal tersebut dari ancaman anak buah Kupule. Karena merasa bukan musuhnya, Kayana tidak mau meladeni para pelaut kulit putih. Mereka menemukan pistol milik si John Kay. Kayana lalu memberikan kalungnya kepada Kahumanu agar segera menemukan keluarganya dengan menunjukkan kalung tersebut. Sementara dia akan mengalihkan perhatian pasukan Maui di bawah pimpinan Pangeran Kupule. Akhirnya, Kahumanu berhasil menemukan istri dan saudara-saudaranya Kayana. Mereka hendak berlayar menuju kerajaan Hawaii. Kapten Inggris pun dan anak buahnya pergi berlayar, sedangkan Kayana terus berlari dari kejaran musuh. Salah seorang pelaut Inggris yang bernama John mengaku tersesat, dia ditinggalkan oleh krunya. Kahumanu akhirnya membawa John untuk ikut bersamanya. Di atas tebing laut inilah Kayana terjebak dari kepungan pasukan Maui. Pertempuran pun kembali dimulai. Karena terlalu banyak, mantan panglima perang ini dibuat kewalahan. Ketika Kayana hendak dihabisi, ini yang dia lakukan. Kupule menganggap Kayana telah mati. Karena itu, dia menugaskan anak buahnya untuk mencari jasad Kayana. Ternyata, Kayana berhasil selamat, ditemukan oleh para pelaut Inggris yang membawanya ke atas kapal. Mereka menjauh dari kerajaan Maui. Ini sebagai bentuk balas budi atas apa yang dilakukan Kayana di dalam hutan. 1 tahun berlalu, Kayana kini mengikuti kapal para saudagar yang berlayar mengelilingi dunia hingga ke Alaska. Dia berteman dekat dengan salah satu krunya yang bernama Tony yang memberikan pelajaran tentang senapan. Bahkan, Kayana belajar bahasa Inggris darinya. Red mouth. Sementara itu, Kupuohi bersama keluarganya tinggal di kerajaan Hawaii setelah diajak oleh Kahumanu. John yang ikut bersama mereka pun mengajarkan bahasa Inggris kepada orang-orang suku Hawaii tersebut. Tak hanya piawai dalam melepaskan tombak dan ketapel, kini Kayana pun pandai dalam melepaskan tembakan. That's good. Berpindah ke kerajaan Oahu yang kini dikuasai oleh Kahekeli. Salah satu mantan kepala suku Oahu berencana untuk membunuh raja melalui menu catering istana. Namun ternyata rencana tersebut diketahui Raja Bengis. Karena dia berniat meracuni raja, kini keluarganya yang diracuni oleh Raja Kahekeli. Kembali ke kerajaan Hawaii, tepatnya di distrik Kohala. Keponakan Raja Hawaii yang bernama Kamehameha beradu kemampuan menyelam sambil membawa batu besar dengan para pasukannya. Ternyata Kamehameha berhasil mengalahkan mereka semua. Moku mengajak Kamehameha untuk menemui raja yang sudah tua dan memburu kesehatannya.
Pangeran Kowa mengatakan Raja Kahekeli akan datang menyerang kerajaan ini, karena itu mereka harus mempersiapkan diri. Meski Kowa adalah anaknya, tapi Raja sepertinya menaruh harapan kepada Kamehameha. Kamehameha pun tidak mempermasalahkan jika Kowa yang dipilih menjadi raja berikutnya. Raja lalu bertanya apa rencana Kamehameha jika musuh benar-benar datang menyerang. Ternyata Kamehameha sudah mempersiapkan persediaan makanan. Dia belajar dari peperangan sebelumnya yang membuat pasukan Hawaii mengalami diare massal karena kekurangan makanan. Kowa mengingatkan untuk mempersiapkan cadangan makanan tersebut setidaknya dibutuhkan waktu 9 bulan. Tanpa dia ketahui, ternyata Kamehameha sudah mempersiapkan rencana tersebut jauh-jauh hari. Tak aneh jika Raja lebih menaruh harapan kepada Kamehameha. Sementara itu, Moku menyuruh putrinya untuk mempersiapkan diri karena malam ini dia akan segera dinikahkan kembali. Di atas kapal, Tony bersitegang dengan Marley yang tidak senang dengan kehadiran Kayana. Padahal Kayana sudah menyelamatkan kapten mereka dari ancaman tentara Maui. Jika kapal mereka akan berlabuh lebih dulu di Spanyol, di sanalah Kayana bisa mendapatkan barang yang dia inginkan sebelum kembali pulang ke tanah kelahirannya. Reach Zamboanga in the next day or so. Can get anything. Ternyata Kahumanu akan dijadikan istri kesekiannya oleh Kamehameha karena dia dianggap sebagai seseorang yang diramalkan untuk menjadi raja berikutnya. Meskipun Kamehameha memiliki banyak istri, tapi hanya Kahumanu yang dipercaya bisa membawa negeri ini dalam kedamaian. Dia harus meyakinkan Kamehameha jika dia memang raja yang layak untuk memimpin kerajaan ini. Tiba di Zamboanga, Spanyol, kapten mengingatkan kapal akan berlabuh di pulau ini selama beberapa hari sebelum kembali ke Alaska. Kayana melihat sebuah meriam termasuk puluhan senapan di tempat penjualan persenjataan tersebut. Kayana mengaku memiliki banyak uang untuk membeli banyak senjata api. Si pemilik toko tersebut tertawa setelah Kayana menunjukkan uang tersebut. Saat Kayana memberi pelajaran kepada seorang pria yang melecehkannya, lalu seorang wanita bernama Pai ternyata mengenali kostum yang digunakan Kayana yang berasal dari kerajaan Maui. Pai bersedia membantu Kayana mendapatkan banyak senjata, tapi dia pun harus membantunya. Mau ka iya na aahuula. Chief of Maui find himself in Zamboanga. Expedition plan. Said he'd take Kayana home after that. Gonna get enough guns for an army. I can get your guns. Are going to help me. Ketiganya lalu bertemu kembali dengan si pemilik toko senjata. Pai menunjukkan pisau milik Kayana yang menggunakan kayu cendana. Disinilah Pai mengatakan pedagang dari Zamboanga bisa menjual pisau tersebut 5 kali lipat bukan karena besinya, namun karena kayu tersebut. Intinya, mereka menawarkan kesepakatan barter jika Fai dan Kayana bisa membantu menyuplai kayu cendana yang dijual 5 kali lipat lebih mahal di Tiongkok dan Eropa. Marley membujuk kapten untuk menguasai pulau di sekitar Hawaii sebagai jalur pendanaan paling potensial dari Alaska hingga ke Kenton. Dengan menguasai pulau tersebut, mereka akan menjadi raja di negeri sendiri. Kahumanu mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak bisa memberikan anak dan keturunan yang diinginkan Kamehameha. Alhasil, ayahnya terkejut dan dia melarang putrinya untuk memberitahu Kamehameha. Singkat cerita, Kahumanu dinikahkan dengan Kamehameha. Di sini, Kahumanu harus mengikuti perintah ayahnya karena anak yang dilahirkan dari dia dan Kamehameha dipercaya bisa memberi kedamaian bagi kerajaan Hawaii. Sementara itu, Tony menyusup ke dalam kamar melihat rencananya si kapten. Namun ternyata Tony diciduk oleh si Marley hingga dia pun dipukuli habis-habisan. For him to come back and we'll see what he see. Did you hear that? Diberitakan Raja Hawaii telah wafat, kemudian Kowa ditunjuk sebagai raja yang baru. Keri ay Moku. Kembali pindah ke kerajaan Oahu, Pangeran Kupule memberitahu ayahnya bahwa Raja Hawaii telah wafat lalu digantikan putranya Kowa. Disinilah Raja Kahekeli berambisi kembali untuk menyerang kerajaan Hawaii. Kupule ditugaskan untuk mengumpulkan seluruh panglima perangnya. Tiba-tiba, salah satu pejabatnya melakukan protes karena Kahekeli dianggap tidak melakukan penyatuan seluruh kerajaan sesuai ramalan.
Dia hanya berambisi untuk menyatukan seluruh kerajaan menjadi satu garis keturunan. Itu artinya seluruh bangsawan dan kepala suku di kerajaan masing-masing harus dibantai habis. Ia, helalani, oko ulalani no ia. Like me ka olelo akafana. Oya ihola ka olelo akamoi. Kembali ke Hawaii, Kahumanu terlihat sedang merenung di atas tebing. Lalu datanglah John karena dia melewatkan pelajaran bahasa Inggris. Sementara itu, terlihat Namake mulai mendekati Kupuohi karena mereka mengira Kayana sudah meninggal. Kamea malule. Inilah yang tidak disukai oleh Nahi. Oi ike. Honona e mahui ka hoi ole mai. Kembali ke Spanyol, Kayana mulai mencari keberadaan Tony yang tidak terlihat. Tony. They could be anywhere. Dia terpancing amarahnya setelah melihat anak kecil dimasukkan ke dalam kerangkeng bersama orang tuanya untuk diperjualbelikan. Tiba-tiba, tentara di sana melepaskan tembakan. Alhasil, Kayana pun langsung kabur. Penasehat kerajaan membacakan surat ahli waris yang ditulis raja sebelum meninggal dunia terkait dengan kekuasaan dan pemerintahan akan dipegang oleh putranya Raja Kowa. Selanjutnya, terkait dengan kepemilikan dan kekuatan dewa perang sang raja, termasuk masalah peperangan, diserahkan kepada keponakannya yaitu Kamehameha. Disinilah Raja Kowa tidak setuju karena tongkat kepemimpinan dewa perang itu seharusnya menjadi miliknya juga. Dia menganggap Kamehameha anak haram yang tidak layak disebut sebagai saudaranya. Pakawa. Mau ta. Oko umoi no ia. Mau kamoi. Ikaya manama. Meau ke aku akawa. Kowa rupanya marah sampai dia merontokkan giginya sendiri sebagai simbol masa berkabungnya telah berakhir. Dua aku makena. Kamehameha harus mengumpulkan kekuatan sebelum perang saudara dimulai. Meski dalam hatinya dia tidak mau terjadi perang saudara, disinilah peran istrinya untuk meyakinkan Kamehameha bahwa dia akan mengambil keputusan yang tepat demi mempertahankan kerajaan ini. Ana, iku pono no keia o puni. Pai sedang memantau ABK yang memasukkan persenjataan. That is all I... You cannot leave without him. Well, I can and I will. If you ever want to leave this place. Kamehameha mengambil keputusan untuk memilih bertahan jika Raja Kowa menyerangnya. Ia ke aua. O kako no kalanakila. O laila wau. E ho'olo wai. Diam-diam, Pai menemui Kayana yang bersembunyi dari tentara Spanyol. Dia mengatakan tentang kemungkinan Tony berada di ujung kota Jambuanga ditahan sebagai budak. Sementara itu, dia juga mengingatkan bahwa kaptennya akan segera pergi berlayar dengan membawa semua senjata. Karena itu, Kayana harus bergegas untuk naik ke atas kapal. Going to fight your war. We can start the sandalwood trade. Not make it back to the ship. I will find Tony. Disinilah Kayana melihat banyak budak yang akan diperjualbelikan. Tak bisa tinggal diam, ini yang dilakukan Kayana. Budak tersebut dibebaskan, termasuk Tony yang ditemukan di dalam salah satu kerangkeng. Dia segera membawa Tony pergi. Sementara itu, terlihat kapal akan segera berlayar. Mereka mulai berlayar meninggalkan Spanyol. Kayana. Sementara itu, Kupuohi merasa tidak bisa lagi menahan diri setelah yakin Kayana sudah meninggal. Dia pun menerima cintanya Namake dan setelah itu mereka pun celepot. Ketika kepala suku lain memberikan materi seni berperang kepada anak-anak, berbeda dengan Kamehameha yang memberikan pelajaran seni bertani, khususnya dalam menanam talas, yang akan tumbuh makin banyak jika mereka mempertahankan tunasnya dengan baik.
Sedangkan Raja Kowa kecewa karena ayahnya memilih Kamehameha sebagai dewa perang. Sambil mengecek ratusan senjata yang dibawa di atas kapal, Tony berterima kasih kepada Kayana karena telah menyelamatkannya sebelum dia dijadikan budak. Dibantu sang kapten dan rekannya, mereka sedang dalam perjalanan kembali ke Hawaii. Sementara itu, Moku dan para pejabatnya membahas tentang ancaman dari Kowa karena Kamehameha lebih memilih untuk bercocok tanam di kampung halamannya. Dia takut jika Kahekeli lebih dulu menyerang di saat bangsa Hawaii ini terpecah belah. Moku dan putrinya Kahumanu dianggap sebagai penyebab terpecahnya bangsa ini, khususnya antara Kamehameha dengan Raja Kowa. Sebagai istrinya, Kahumanu sangat yakin Kamehameha telah mengambil keputusan yang tepat. Tak berselang lama, John melihat sebuah kapal milik asing datang mendekat ke pantai Hawaii. Akhirnya, Kayana telah tiba untuk menyusul kembali keluarganya yang selama setahun terakhir dia tinggalkan. Heke segera memberitahu keluarganya sebuah kapal asing telah bersandar di pantai ini. Moku dan pasukannya langsung menyambut kedatangan Kayana. Moku pun sudah mengetahui sepak terjang Kayana yang telah membantu Kahekeli menyerang kerajaan Oahu. Dia tidak bisa menerima begitu saja kedatangan Kayana sebelum ada keputusan dari Kamehameha, dan selain itu dia melarang orang-orang asing tersebut untuk menginjak tanahnya. Mereka hanya diizinkan untuk tetap tinggal di atas kapal. Kayana akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Tony sendiri merasa senang karena ternyata John dalam kondisi baik-baik saja. Nahi yang kocak mempertanyakan celana yang dipakai oleh Kayana. Kahumanu pun langsung tersenyum saat melihat Kayana yang ternyata masih hidup. Di depan anak-anak, Kayana menunjukkan sulap yang menggunakan bubuk mesiu. Kayana langsung membahas ancaman dari Kahekeli dan perpecahan yang sedang terjadi di kerajaan Hawaii ini. Setelah mengetahui Kamehameha menduduki jabatan sebagai dewa perangnya kerajaan Hawaii, Kayana ingin bertemu langsung dengannya karena mau tidak mau mereka harus mempersiapkan diri dari ancaman Raja Kahekeli. Dia lebih dulu bertemu dengan Moku karena Kamehameha masih berada di kampung halamannya untuk bertani. Di sini Kayana menawarkan diri untuk mempersatukan kerajaan ini agar mereka siap melawan Raja Kahekeli. Karena Moku tidak terlalu merespon niat baik Kayana, harapannya ada di tangan Kahumanu. Singkat cerita, John mengajak Kayana untuk bertemu dengan Kahumanu. Secara pribadi, Kayana berterima kasih karena Kahumanu telah menjaga keluarganya. Kayana menceritakan sedikit tentang dunia luar yang dia lihat secara langsung. Dia melihat banyak penderitaan karena mereka tidak pernah menyembah dewa manapun. Mereka mencuri, bahkan membuat banyak orang sakit dan kelaparan tanpa rumah. Banyak orang-orang yang kejam dengan senjata kuat dan kapal yang tidak terhitung. Bukan tidak mungkin, Kayana yakin mereka akan segera datang. Intinya, ancaman tak hanya datang dari bangsanya sendiri, tapi bisa jadi dari dunia luar yang harus mereka persiapkan dengan baik. Singkat cerita, Kahumanu mempertemukan Kayana dengan Kamehameha. Di sini Kamehameha mengatakan tentang cita-citanya yang ingin membangun kerajaan dengan damai. Karena itu, yang dia pelajari bukan hanya tentang membunuh, tapi memupuk kehidupan dimulai dengan cara menanam talas yang baik. Jika rakyatnya menganggap Kamehameha orang yang diramalkan, Kayana mengaku ingin mengabdi untuk kepala suku yang berhati petani. Lantas Kamehameha menantang Kayana untuk pergi ke lintasan papan luncur di gunung berapi. Jika dia berhasil menang, maka Kayana berhak duduk di dewan kerajaannya. Sementara itu, Raja Kowa mengumpulkan seluruh kepala suku kecuali Kamehameha yang dianggapnya sebagai pengkhianat. Dia berniat merampas kembali jabatan dewa perang yang diemban oleh Kamehameha, tetapi beberapa anggota dewannya tidak setuju. Mereka menganggap Kamehameha selalu setia kepada ayah Kowa. Salah satu dari kepala suku bahkan mengatakan Kamehameha dianggap lebih cocok untuk memimpin pasukan mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Singkat cerita, Kayana naik ke atas gunung berapi untuk menerima tantangan Kamehameha. Jika Kayana kalah dalam permainan papan seluncur ini, maka dia tidak berhak ditempatkan sebagai anggota dewan. Dan inilah yang dilakukan Kayana dan Kamehameha. Akhirnya, Kayana berhasil memenangkan permainan tersebut dan secara otomatis dia bergabung dengan anggota dewannya Kamehameha. Hari itu, Kayana mengundang Moku untuk naik ke atas kapal. Di sini dia menunjukkan ratusan senjata yang dibawanya dari bangsa asing yang akan digunakan untuk membantu memenangkan kerajaan Hawaii dalam berperang melawan Raja Kahekeli. Aksi keji dilakukan Raja Kowa dan beberapa prajuritnya yang membakar persediaan talas yang selama ini sudah susah payah ditanam oleh Kamehameha.
hanya karena ayahnya memilih dia sebagai dewa perang. Di pagi harinya, Kamehameha dan para pengikutnya melihat gudang makanan yang dibakar habis oleh Raja Kowa. Kayana mengingatkan Kahekeli bisa tiba-tiba datang menyerang. Sebelum perpecahan makin meluas, Kupu Ohi mengajukan diri agar dia berbicara langsung dengan Raja Kowa karena dia sendiri berasal dari distrik Ku. Dia akan berusaha membujuknya agar mereka bisa bersatu tanpa pertumpahan darah. Akhirnya, Kayana pun setuju meskipun Kayana sendiri tidak akan membiarkan Kupu Ohi pergi seorang diri. Kowa nekat membakar topi kebesaran ayahnya, padahal itu sebagai simbol kerajaannya. Dia ingin membangun kerajaannya sendiri tanpa bayang-bayang dari ayahnya. Kahekeli sedang melakukan ritual karena menganggap dirinya sebagai raja yang diramalkan yang akan menguasai seluruh kerajaan yang berada di perairan Hawaii. Sementara itu, Pangeran Kupule mendapat saran dari penasehat pribadinya agar dia merebut kekuasaannya dari tangan ayahnya yang dianggap gila. Heike meminta Nahi untuk melatihnya cara bertarung. Ratusan senapan tersebut diturunkan dari kapal dan sebagai gantinya kapten menerima persediaan makanan yang dibutuhkan untuk melanjutkan pelayaran. Untuk urusan bisnis kayu cendana, Kayana meminta kapten untuk bersabar. Singkat cerita, Kayana dan istrinya sudah tiba di distrik Ku. Kupu Ohi ternyata pernah menjadi kepala suku dan sebagai sepupu Kowa. Dia menyuruh prajurit di sana untuk menyampaikan pesan dan tujuan kedatangannya kepada raja. Sementara itu, terlihat Tony mulai memberikan pembelajaran tentang cara memasukkan peluru dan menggunakan senjata. Kupu Ohi meminta Raja Kowa untuk berdamai dengan Kamehameha dan mempertahankan kerajaan ini dari ancaman Kahekeli. Kayana terpancing emosinya karena sesuai dugaan Kowa menolak ajakan damai. Dia tidak mau berdamai sebelum Kamehameha menyerahkan kembali simbol dewa perang kepadanya. Kayana langsung menodongkan senjatanya karena sejak awal dia sudah tidak percaya kepada raja ini. Kowa langsung berkonsultasi dengan ibunya yang mengatakan dia tidak akan bisa menghadapi Kayana yang memiliki senjata dari bangsa kulit putih. Kamehameha mendapat laporan dari Kayana tentang penolakan damai dari Kowa. Kamehameha sendiri tidak mau gegabah. Dia membuat aturan tidak boleh membunuh siapapun selama nyawanya tidak terancam. Dan peraturan itu pun berlaku terhadap Kowa. Di luar dugaan, dia datang menemui Raja Kahekeli. Di sini, Kowa meminta bantuan Kahekeli untuk meminta pasukan agar dia bisa mengalahkan Kamehameha, tapi di sisi lain, dia pun tidak mau tunduk kepada Kahekeli. Kahekeli bisa saja membunuh Kowa, lalu kerajaannya diambil alih. Tapi menurut Kowa, jika dia dibunuh di sini, maka Hawaii akan bersatu dan Kahekeli tidak akan sanggup menaklukkan Hawaii. Jika dia membantunya, Kowa berjanji tidak akan menghalangi Kahekeli untuk mewujudkan ramalan dengan cara apapun yang dia mau, dan kerajaan mereka berdua bisa hidup damai. Kahekeli pun mengaku bersedia dan akan mengirimkan pasukan terbaiknya. Pangeran Kupule berharap dia yang diutus, tapi Kahekeli memilih Opunum yang akan turun ke medan perang. Pagi itu, Kamehameha memimpin upacara penyambutan seorang bayi yang lahir dari salah satu anak kepala suku. Meski situasi sedang menegang, hari itu penduduk desa merayakan pesta dengan menyajikan makanan gizi gratis untuk seluruh rakyat. Sementara itu, Kapten Mat Selfie dan anak buahnya berhasil tiba di pantai Hawaii, tepatnya distrik Kohola. Disinilah mereka berencana untuk menguasai pulau tersebut yang masih berada di bawah kekuasaan Kamehameha. Di sisi lain, Kamehameha berharap istrinya ini hamil anaknya untuk meneruskan garis keturunan bangsa Hawaii. Tak berselang lama, Kayana mendapat informasi dari informannya bahwa dia sulit untuk melihat kelemahan Raja Kowa yang terus dikelilingi oleh prajuritnya selama 24 jam penuh. Kayana mengaku ingin mengincar Kowa karena menganggap Kamehameha terlalu lembut. Kahumanu menyebut butuh keseimbangan dari rajanya yang lembut dan damai berkolaborasi dengan Kayana yang tegas dan garang. Tak bisa dipungkiri, Kahumanu memiliki perasaan kepada Kayana, tapi posisinya sebagai istri dari raja, dia harus tetap setia. Ketika Mat Selfie dan anak buahnya sedang membabat pohon, salah seorang bocah suku Hawaii melihat mereka. Alhasil pengejaran pun dilakukan. Mereka langsung dikepung oleh para prajurit. Kayana menuruti keinginan Kahumanu yang memintanya untuk berlutut dan mencium tangannya sebagai simbol penghormatan terhadap wanita. Tiba-tiba dia dipanggil untuk menemui rajanya. Kupu Ohi nampak cemburu karena Kayana lebih memilih mengajak Kahumanu untuk menemui mata-matanya daripada istrinya sendiri. Tak berselang lama, Tony datang memberitahu Kayana, sebuah kapal asing datang dan ada si Marley di sana. Kamehameha dan para prajuritnya langsung menemui si Kapten Mat Selfie.
Kedatangannya tidak bermaksud jahat, hanya ingin membangun kerjasama bisnis. Kamehameha tidak tahu mereka adalah orang-orang jahat. Kayana memberi pemahaman Kamehameha tentang siapa mereka sebenarnya. Bahkan, Tony hampir dijadikan sebagai budak. Seperti yang dilakukan mendiang pamannya, seharusnya Kamehameha membunuh si kapten mereka lalu mengirim tulang-tulangnya agar dunia luar tidak macam-macam dengan bangsa Hawaii. Tetap saja Kamehameha menolak masukan dari Kayana. Dari sinilah musibah besar akan terjadi. Bahkan Namake dan Kupu-ohi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kayana tentang biadabnya para pelaut itu yang hanya menilai sesuatu dengan uang. Malam itu juga, Kayana yang tidak bisa tinggal diam naik ke atas perahu mereka dibantu oleh Nahi dan Tony. Mereka menyusup ke dalam kapal tersebut di saat para ABK-nya sedang tertidur lalu menodongkan pistol ke si Marley. Di luar dugaan, Kamehameha mengetahui rencana yang dilakukan Kayana. What is the meaning of this? Papamu au yai. Dia diperintah oleh Kamehameha untuk menghentikan aksinya atau dia sendiri yang akan menghabisi Kayana. Dia dianggap telah melanggar aturan Momoha. Tak punya pilihan, akhirnya Kayana pun meninggalkan kapal tersebut. Kembali ke istana, Kayana kembali mendapat nasihat dari Kamehameha yang ingin membangun kerajaan dengan damai tanpa kekerasan. Lagi-lagi Kayana tidak bisa berbuat banyak. Kainan nih. Shown it to be true. Kembali ke rumah, Kayana melampiaskan amarahnya kepada Namake karena dianggap telah membocorkan rencananya kepada raja. Namun ternyata Kupu-ohi yang telah membocorkan rencananya di atas kapal. Kupu-ohi beralasan Kayana dianggap telah berubah, lupa dengan jati dirinya. Padahal Kupu-ohi dibakar api cemburu karena Kayana dekat dengan Kahumanu. Keesokan paginya, John Yang diutus oleh Kamehameha untuk meminta si kapten dan anak buahnya meninggalkan pulau ini. Tapi sepertinya kapten ini masih dendam karena Kayana telah menghinanya. People, Mr. Young. Go. Dia mengancam banyak orang asing yang akan datang ke pulau ini untuk merampas apa yang ada di tanah ini. Kayana melampiaskan amarahnya dengan menembakkan senapan. Kayana mengatakan kepada Kahumanu apa yang dilakukannya semata-mata untuk melindungi rakyat Hawaii. Tiba-tiba mereka melihat kapal Kapten Mat Selfie itu tidak pergi tapi menuju teluk di pulau tersebut. Disinilah mereka berencana melancarkan serangan ke warga desa yang berada tepat di bibir pantai. Di sini, Pai dan warga desanya tinggal. Lalu mereka melihat kapal tersebut mendekat, lalu berbondong-bondong ingin melihat kapal tersebut tanpa menyadari ancaman yang besar akan mendekat. Kamehameha segera mengirimkan prajurit setelah mendapatkan informasi. Disinilah si Kapten Bengis ini menugaskan ABK untuk mempersiapkan meriam yang diisi dengan ribuan paku. Sementara itu, Kayana terus berlari menuju desa tersebut. Puluhan meriam tersebut mulai dipersiapkan hingga inilah yang terjadi. Pai menyuruh warga desa untuk berlari, namun semuanya sudah terlambat. That's enough. Setelah melancarkan aksi kejinya, Kapten memaksa si Marley untuk terjun ke bawah laut karena telah menghamburkan waktu dan uangnya. Disinilah Kayana melihat ratusan jasad rakyat Hawaii yang menjadi korban kebejatan bangsa asing. Kayana ingin meluapkan amarahnya kepada Kamehameha namun dicegah oleh Kupu-ohi. Tercatat 248 orang yang tewas dalam serangan tersebut. Belum ratusan lainnya yang mengalami luka-luka. Buah dari kesalahan Kamehameha yang tidak percaya dengan apa yang Kayana ungkapkan. Kesalahan ini menjadi tanggung jawab besar Kamehameha. Karena terlalu banyak mulut, Kayana hampir saja menyerang si Moku. Kayana memutuskan untuk pergi dari Hawaii. Along with everything we have. Yana. Alia. Kahumanu berusaha untuk mencegahnya karena bangsa ini membutuhkan Kayana. Diutarakan kepada istrinya, Kamehameha merasa bersalah atas kematian rakyatnya dan ini semua menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sebagai istri sekaligus penasehatnya, Kahumanu meminta maaf karena telah gagal membantu.
Sementara itu, Kayana mengajak keluarganya untuk pergi meninggalkan pulau ini. Tapi Heike dan Nahi tidak setuju dengan keputusan Kayana. Ketegangan pun terjadi di antara kakak beradik ini. Di sisi lain, Kupu Ohi meminta maaf karena dia telah mendukung Kamehameha hingga musibah ini terjadi. Kayana dianggapnya berbeda karena ada sesuatu hilang dari dirinya. Hari itu, Nahi dan Heike memilih pergi ke dalam hutan meninggalkan keluarganya. Setelah tertidur di dalam hutan tersebut, Nahi dan Heike melihat para prajurit dari Kowa dan Maui yang sudah mendekati desa. Mereka akan melaporkan kepada Kayana, tapi keduanya lebih dulu disergap. Saat dibawa ke hadapan Kowa, ini yang terjadi. Nahi tidak mampu menghadapi si Kowa hingga dihajarnya habis-habisan. Nahi pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah Kowa menjatuhkan batu besar tepat di atas kepalanya, disaksikan Heike yang berhasil ditangkap kembali. Heike kembali dilepaskan agar menyampaikan pesan kepada Kayana. Namun sebelum dilepaskan, Heike lebih dulu diperkaos oleh si botak prajurit Maui. Singkat cerita, Heike kembali ke desa untuk segera memberitahu Kayana. Kayana dan Namake terkejut setelah menemukan saudaranya tewas mengenaskan. Setelah jasadnya dibakar, tulang belulangnya dibungkus, kain kafan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setelah itu, Kayana membawa tulang saudaranya tersebut ke atas gunung untuk ditempatkan di peristirahatannya yang terakhir. Di tengah kesedihannya, Kayana berjanji akan membalas kematian Nahi meskipun dia harus menghadapi para dewa sekalipun. Kowa melakukan persembahan dan tumbal dengan menjatuhkan salah satu prajuritnya ke dalam lahar gunung berapi sebelum dia melancarkan perang. Sementara itu, Raja Kahekeli yang sedang mabuk tuak menghancurkan tulang belulang yang disusun sebagai simbol kuil dari Dewa Petir. Kupule yang melihatnya berusaha mencegah, tapi yang terjadi dia malah ditusuk oleh ayahnya sendiri. Kamehameha mendapat laporan tentang kematian saudaranya Kayana yang dibunuh oleh Kowa. Kamehameha menyadari bangsanya sedang terancam. Siap menghadapi mereka, dia tidak peduli meskipun istrinya menyarankan agar dia meminta bantuan Kayana yang memiliki senjata api. Sementara itu, Kayana dan saudaranya berniat untuk pergi membalas kematian Nahi dengan memburu si Kowa. Tapi sebelum itu, Kupu Ohi lebih dulu memberitahu kaum Manu terkait rencana mereka. Disinilah kaum Manu tak setuju karena itu sama saja dengan bunuh diri. Untuk melawan Kowa tentunya bukan hal yang mudah karena mereka akan bisa menang jika dibantu dengan senjata milik Kayana. Kaum Manu lebih dulu meyakinkan Kayana agar tidak membawa keluarganya dalam kematian. Justru dia harus hidup, dan itulah yang diinginkan oleh Nahi. Far to lose yourself, live for him. Sementara itu, Heike melihat seorang pria yang sedang mencari bahan-bahan racun dari tumbuhan. Giliran Kupu Ohi yang datang menghadap Kamehameha untuk bergabung dengan Kayana karena senjata yang dia miliki dibutuhkan oleh prajuritnya dalam melawan Kowa yang didukung oleh prajurit Kahekeli. Di malam harinya, Kayana memutuskan untuk bertemu dengan Kamehameha. Keduanya saling melepaskan egonya masing-masing karena kerjasama mereka dibutuhkan untuk menghadapi musuh. Singkat cerita, para prajurit bangsa Hawaii ini mulai berlatih menggunakan senjata api, begitupun dengan Kamehameha. Kupu Ohi dan kaum Manu pun tersenyum bahagia melihat mereka kembali bersatu. Sementara itu Kowa sudah berada di atas gunung berapi bersama ribuan pasukannya yang mulai berlatih. Di waktu yang sama, gunung berapi mulai meletus sebagai simbol pertanda perang akan dimulai. God speak for Keu. Seorang kepala suku yang sebelumnya membangkang perintah Kowa datang untuk membawa pasukannya dalam menghadapi Kamehameha. Untuk membuktikan pengabdiannya, dia disuruh merontokkan seluruh giginya. Sementara itu, Kamehameha menunjuk Kayana sebagai panglima perangnya dalam menghadapi Raja Kowa. Dengan bantuan Kayana dan senjata api yang dimilikinya, mereka yakin akan mampu menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kau pun.
Kahumanu. Menjelang peperangan dimulai, Tony memberikan pelatihan menembak untuk para prajurit. Inventory's good, even with the training. Tony merasa bersyukur karena selama hidupnya dia selalu menjadi budak dan kini bisa memegang senjata, buah dari kepercayaan yang diberikan oleh Kayana. Kayana mengecek kembali ratusan senjata sebelum dibagikan kepada para prajurit. Disinilah Namake meminta maaf karena sebelumnya telah berkhianat kepada kakaknya ini. Kayana langsung memaafkannya karena dia tidak bersalah. Paham saat itu dianggap sudah mati dan dia tidak bisa berdiri di medan perang tanpa keluarganya. Sementara itu, Kahekili melihat putranya yang terbaring sakit akibat luka tusuk yang dia lakukan. Anak buahnya menyeret penasehat Kupule yang langsung digantung di depannya karena mengetahui hubungan terlarang anaknya ini. Tapi Kupule meminta dia dilepaskan. Malam itu, Kayana dan Kahumanu kembali bertemu tepat di atas bukit yang dimana banyak ribuan prajurit yang siap berperang. Bagi Kayana yang ditakutkan bukan hanya Kowa, tapi Kahekili dan ribuan prajuritnya yang jauh lebih besar. Di pagi harinya, Kayana mulai mempersiapkan diri dari mulai jubah dan berbagai persenjataan menuju medan perang. Panglima perang ini kembali turun ke medan perang demi melindungi rakyatnya menghadapi Raja Bejat, dan sekaligus untuk membalas kematian saudaranya. Kamehameha dan ribuan prajuritnya lebih dulu berdoa di depan dewa mereka untuk meminta perlindungan dan pertolongan serta bimbingan agar mereka mendapat kemenangan. Singkat cerita, ribuan prajurit ini mulai bergerak ke atas Gunung Merapi tempat peperangan akan terjadi. Tampak ribuan dari pasukan gabungan Kowa dan bangsa Maui sudah berada di sana dengan jumlah yang jauh lebih besar. Di waktu yang sama, gunung berapi ini meletus dan mulai mengeluarkan lahar panasnya. Kedua pihak saling melontarkan ejekan satu sama lain. Si botak Mataki membangkitkan pasukannya dengan mengejek Kayana yang dianggap sebagai pengecut dan pengkhianat. Tak tinggal diam, Kayana pun membalas ejekannya dengan mengatakan si gendut itu sebagai tukang pukulnya bangsa Maui yang kerjaannya ngelap bujur. Karena terpancing, Mataki melemparkan tombak ke arah Kayana yang ditepisnya dengan mudah. Kayana pun terpancing karena Kowa telah membunuh saudaranya. Kayana berjanji akan membalas kematian Nahi, memburunya hingga ke liang lahar. Dan akhirnya peperangan pun dimulai. Tak hanya pria, para wanita di bawah pimpinan Kupu Ohi melemparkan ketapel. Pertempuran yang sangat sengit dan brutal. Tak hanya Tony, tapi Kahumanu pun piawai dalam melepaskan tembakan. Tak hanya jadi penonton, Kamehameha pun turun langsung untuk menghabisi para prajurit musuh. Saking garangnya, Kayana sampai membunuh dan menarik lidah anak buah Kowa lalu memakannya. Di waktu yang sama, gunung berapi makin marah hingga mengeluarkan lahar panas. Naas bagi Heike yang harus berhadapan langsung dengan si Mataki yang telah menodai kehormatannya. Kupu Ohi langsung berteriak mencari adiknya. Kebetulan Kahumanu mendengar suara teriakan tersebut dan ikut mencari Heike. Kayana benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai panglima perang. Mataki berhasil dilumpuhkan setelah Kahumanu melepaskan tembakan. Dan inilah aksi pembalasan yang dilakukan oleh Heike.
Pria itu dibunuh oleh racun yang sudah dia persiapkan. Di luar dugaan, Kupu Ohi terkena tikaman tombak di perutnya. Ribuan prajurit mati akibat lahar panas yang terus mengalir dari puncak gunung. Dari siang hingga malam hari, peperangan masih terus berlanjut. Namake terpaksa menarik tombak yang menancap di perutnya Kupu Ohi. Giliran Kayana menghabisi Kowa tepat di atas lahar panas dengan suhu ribuan derajat. Dia sendiri terpental akibat letusan lahar panas. Kahumanu segera berlari untuk melihat keadaan Kayana yang ternyata masih hidup. Akhirnya, para prajurit yang dipimpin oleh Kayana berhasil memenangkan peperangan. Nama Kamehameha pun diteriakkan oleh seluruh pasukan. Sementara itu, Raja Kahekili mendapat laporan dari anak buahnya tentang kekalahan pasukan yang dia kirim untuk membantu Kowa dalam menghadapi Kamehameha yang dibantu oleh Kayana. Raja ini marah, menugaskan anak buahnya untuk mempersiapkan pasukan dan seluruh armada tempurnya yang berada di Maui, karena dia ingin menaklukkan Hawaii. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.